Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya di pekan kedua di semester ganjil ini? Sehat semua kan? Ibu berharap semuanya sehat, semuanya tetap semangat ya. Oke, di pertemuan kemarin, Ibu kan udah nugasin sama kalian tentang apa? Pangan yang diimpor sama Indonesia, ya. Nah, lebih spesifik ya, di sini tanaman pangan yang diimpor Indonesia. Karena kan di semester ini kan kita belajarnya tentang tanaman pangan. Jadi, ya kemarin ngisi misalkan gula segala macam nggak salah. Karena ibu juga kan nanyanya juga pangan yang diimpor. Nah, tapi di sini ibu akan lebih spesifik lagi menunjukkan tanaman pangan yang diimpor sama Indonesia tuh. Nah, di sini ada beberapa daftarnya nih. Ada beberapa contoh, misalkan beras itu diimpor dari Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia pun ada penghasil beras, seperti di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu merupakan produsen beras terbesar di Indonesia. Selain itu, ada kentang yang diimpor dari Australia, Kanada, dan lain-lain. Padahal di Dieng, Jawa Tengah, itu merupakan produsen terbesar kentang di Indonesia. Teh juga nih diimpor sama Vietnam dan lain-lain. Padahal, ada yang pernah main ke Bandung, ke Ciwidey, itu kan hamparan luas kebun teh, ya kan? Ciwidey, Jawa Barat juga merupakan produsen terbesar teh di Indonesia tuh. Biji gandum juga diimpor dari Australia. Siapa bilang Indonesia tidak memiliki ladang gandum? Di Solok, Sumatera Barat, itu merupakan produsen gandum di Indonesia. Bawang merah juga nih. Padahal di Brebes, Jawa Tengah itu kan terkenal banget kan sebagai produsen bawang merah terbesar Indonesia, tapi Indonesia masih mengimpor dari India, Thailand, dan lain-lainnya. Bawang putih pun sama, Temanggung, ya, menjadi produsen terbesar Indonesia. Kelapa nih yang diimpor dari Thailand dan lain-lain. Padahal Riau itu penghasil kelapa dan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kopi pun sama. Diimpor dari Vietnam, Brasil, dan lain-lainnya. Padahal di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, itu mereka memproduksi banyak banget kopi, ya, dan itu sangat terkenal. Kedelai pun sama, lada, cengkeh, kakao, cabai, ubi kayu, dan jagung itu diimpor sama Indonesia. Padahal daerah-daerah yang ada di Indonesia pun mereka menghasilkan produk tersebut gitu ya, jenis tanaman tersebut. Namun itu ya kurang maksimal, tidak bisa memenuhi kebutuhan, akhirnya kan mengimpor. Nah, harusnya itu kita bisa berupaya lebih lagi, gimana caranya kita bisa menghidupi negara kita sendiri dengan hasil tanaman dari kitanya sendiri gitu, ya. Kalau kita bisa, insya Allah kita mampu. Gitu. Indonesia itu kan merupakan negara agraris. Apa sih negara agraris itu? Yakni negara yang sebagian besar penduduknya itu mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian. Harusnya Indonesia mampu sekali lagi, ya, karena Indonesia merupakan negara agraris. Seperti apa? Seperti budidaya tanaman pangan, yang banyak banget nih jenisnya. Ada yang menggambarkan negeri ini dengan peribahasa Gemah Ripah Loh Jinawi. Ada yang tahu nggak artinya apa? Gimana, ada yang tahu? Nih, artinya yakni memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan nih, ada syair sebuah lagu yang kayak gini nih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ada yang pernah dengar lagu itu? Di liriknya
disebutkan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lirik lagu itu mewakili atau menggambarkan tanah Indonesia yang sangat subur. Dari tongkat, kayu, dan batu aja bisa jadi tanaman, saking suburnya, gitu ya. Kondisi ini juga didasarkan atas letak astronomis Indonesia. Ada yang tahu nggak berapa letak astronomis Indonesia? Ayo, masih ingat nggak nih pelajaran IPS di SMP-nya? Ya, betul. Letak astronomis Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Dan juga letak geografis Indonesia yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua apa aja? Benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia itu sangat subur dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Coba kamu bandingkan Indonesia dengan keadaan di Afrika, di mana masyarakatnya mengalami kekeringan dan kelaparan. Jadi kita patut bersyukur ya. Tanaman pangan itu bisa dikelompokkan berdasarkan umur dan juga jenisnya. Jika kita lihat pengelompokan tanaman pangan berdasarkan umur, itu bisa kita bedakan menjadi tanaman musiman dan juga tanaman tahunan. Apa itu tanaman musiman? Tanaman musiman yakni tanaman yang dipanennya dalam satu musim tanam. Misalkan, ada yang 3-4 bulan nih, seperti jagung dan kedelai. Ada juga yang 6-8 bulan. Contohnya itu singkong. Kalau tanaman tahunan, itu tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya. Dan biasanya itu lebih dari 2 tahun. Contohnya seperti sukun dan juga sagu. Itu contoh dari tanaman tahunan ya. Pengelompokan tanaman berdasarkan umur. Kalau pengelompokan tanaman berdasarkan jenisnya, itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yakni tanaman serelia, yakni sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contohnya apa? Ada yang tahu contoh serelia? Contohnya yakni padi, jagung, dan juga gandum. Ya, itu padi, jagung, gandum merupakan contoh serelia yang diambilnya itu yakni biji atau bulirnya. Sedangkan jenis yang kedua yakni kacang-kacangan. Bedanya apa sama serelia? Dia sama-sama biji nih yang diambilnya. Tapi untuk kacang-kacangan ini biji yang berukuran lebih besar, ya, relatif lebih besar dibandingkan serelia. Contohnya apa? Contohnya kacang mete, pistachio, kacang almond, dan masih banyak lagi jenis kacang-kacangan lainnya, ya. Itu kacang-kacangan. Nah, jenis yang ketiga yakni umbi-umbian. Umbi-umbian ini biasanya terbentuk di bawah tanah atau pada bagian akarnya. Juga memiliki kandungan utama berupa karbohidrat atau pati. Contohnya apa? Contohnya kentang, talas, ubi jalar, singkong, ya. Itu contoh dari umbi-umbian. Selain tadi pengelompokan tanaman pangan, ada juga nih kelompok tanaman yang termasuk ke dalam komoditas pangan. Di komoditas pangan ini dikelompokkan menjadi tanaman pangan, tanaman hortikultura non-hias, dan juga tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Ada yang tahu nggak komoditas pangan itu apa? Nih, berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas itu barang dagangan utama
atau benda niaga, biasanya hasil bumi dan kerajinan setempat yang dapat dimanfaatkan. Berarti komoditas pangan di sini yakni tanaman pangan yang bisa diperdagangkan gitu ya. Yang diperdagangkan di sini kan bisa dilihat barang dagangan utama ya kan. Barang dagangan utamanya ini karena komoditas pangan ya berarti si tanaman pangan itu yang diperdagangkan gitu. Kalau tanaman pangan itu apa? Ada yang tahu tanaman pangan? Udah dijelasin di pertemuan sebelumnya, yakni segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Kalau tanaman hortikultura non hias itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Hortikultura. Hortikultura itu berasal dari bahasa Latin, horticulture. Nah, dia itu terdiri dari dua suku kata nih. Ada hortus dari bahasa Latin yang artinya tanaman kebun dan juga kultura atau budidaya. Nah, ini dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun gitu ya. Kalau tadi tanaman pangan itu kan yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia, sedangkan yang tanaman hortikultura ini tanaman kebun gitu ya, yang biasa ditanam di kebun. Tidak hanya mengandung karbohidrat aja. Tapi ini di sini non hias ya, tanaman hortikultura non hias gitu. Jadi tanaman kebun tapi ya yang bisa dimakan, bukan tanaman hias. Contohnya apa? Ya banyak. Contohnya kayak tomat, terong, ya kan, cabai-cabayan, bawang daun, dan lain-lainnya. Banyak banget jenisnya. Lalu, kenapa sih tanaman pangan itu masuk ke dalam komoditas pertanian yang sangat penting bagi Indonesia? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa tanaman pangan masuk ke dalam komoditas pertanian yang sangat penting bagi Indonesia? Karena hasil budidaya tanaman pangan itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Selain itu, juga hasil budidayanya bisa diperdagangkan sehingga bisa jadi mata pencaharian. Nah, itu kenapa tanaman pangan itu masuk ke dalam komoditas pertanian. Indonesia itu kan memiliki berbagai jenis tanaman pangan, ya kan? Keberagaman jenis tanaman pangan yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah. Anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita tuh harus bersyukur. Bentuk syukurnya gimana? Bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa dapat kita wujudkan dengan memanfaatkan produk pangan yang dihasilkan oleh petani dengan sebaik-baiknya. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ini bisa dengan menjadikannya sebagai pilihan dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman pangan. Tanaman pangan itu kan sumber kehidupan bagi manusia ya. Jadi, keberadaannya akan selalu dibutuhin selagi manusia itu masih hidup. Ya kan? Ya, manusia hidup kan berarti membutuhkan makanan. Makanan dari mana? Ya dari tanaman pangan itu. Maka, wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Oke, sekarang coba kamu amati berbagai jenis tanaman pangan yang ada di sekitar tempat tinggal kamu nih. Ya, kamu amati di sekitar tempat tinggal kamu ada jenis tanaman apa aja. Coba kamu cari ciri-ciri tanamannya. Lalu, kamu cari dari berbagai sumber itu tentang umurnya. Tanaman ini kira-kira umurnya berapa gitu ya. Cari dari berbagai sumber. Lalu, catat hasil pengamatan kamu. Gitu. Oh ya, bagian tanaman yang dimakan itu apa? Gitu ya. Apakah misalkan bijinya, atau daunnya, atau apanya gitu ya. Coba kamu amati di lingkungan kamu apa aja jenis tanaman, ciri-cirinya seperti apa, umur tanamannya berapa, dan juga bagian tanaman yang dimakannya apa. Seperti biasa, kamu tulis di buku tugas, ya.
Kamu fotokan dengan jelas, lalu kamu upload ke Classroom. Udah join semua kan Classroom-nya? Coba kodenya itu ada di video sebelumnya ya. Di video pertemuan pertama di situ ada kode Classroom gitu. Oke? Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat ya, jangan ngeluh. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir biar kita cepat-cepat bisa masuk sekolah. Oke? Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.